guys, selamat datang di channel aku. Di sini aku ingin membagikan kepada kalian cuplikan-cuplikan dari buku yang aku baca. Yang aku rasa ini juga bisa memberikan kepada kalian insight atau pandangan baru terhadap sesuatu yang akan kita bahas. Cari posisi yang nyaman buat kamu, dan aku sarankan gunakan headset atau headphone kamu agar pesannya bisa lebih terasa sampai ke hati kamu. Tetap stay tune, jangan di skip, dan dengarkan sampai akhir ya. Apa yang disebut dengan takdir? Well, istilah ini tidak asing untuk kita, bahkan hampir sering kita dengar ketika sedang curhat santai di emperan kedai kopi langganan, ketika sedang berkeluh kesah di kamar sahabat yang sekiranya sudi mendengarkan obrolan kita yang satu arah, ketika sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan pengalaman hidup, atau menutup sesi pertanyaan atas hal-hal yang tidak dapat ditemukan jawabannya. Disitulah kadang kita bertemu dengan kata takdir. Kita dapat menyamakan maksud takdir di sini dengan pasangan kata kenyataan hidup. Bagi Anda yang tidak familiar dengan penggunaan kata takdir, terlepas dari akar katanya yang diserap dari negeri gurun sana, kata ini tergeneralisasi sehingga dapat diterima dengan baik untuk semua kalangan dewasa ini. Takdir merupakan sebuah ketetapan yang sudah digariskan kepada masing-masing kita, saya, pun Anda sekalian, karena sudah merupakan sebuah ketetapan atau skenario yang memang sudah didesain. Kita tidak bisa memilih takdir. Memang memperjuangkan itu sangat bisa, namun mengubahnya menjadi seenak kemauan kita itu lain cerita. Masing-masing agama mempunyai definisi takdirnya masing-masing. Tentu saja hal ini kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Secara garis besarnya bisa digambarkan seperti ini. Sebelum dilahirkan ke dunia ini, kita sebenarnya ada tekan kontrak dulu, dan diperlihatkan desain kehidupan ini sampai ajalnya nanti. Dan desain ini seperti halnya desain sebuah bangunan atau proyek, kita pun harus menandatanganinya sehingga sah. Sayangnya ada proses yang dinamakan dengan amnesia, meliputi proses kelahiran manusia tersebut, sehingga sekarang kita tidak bisa lagi mengingat-ingat bagaimana bentuk cetak biru yang sudah kita setujui itu dulu. Kecuali memang ada orang-orang yang berkemampuan khusus yang bisa mengingatnya. Itulah takdir. Takdir yang bisa saja menyenangkan, bisa juga sangat kejam. Banyak sekali pendapat dan rujukan tentang takdir, dan pastinya sebagian besar datang dari sisi agama, sehingga saya harus membuat sebuah sintesis berpikir sendiri yang agaknya tidak terlalu condong sebelah agar tetap berimbang dan bisa diterima oleh semua orang. Walaupun menurut kebanyakan definisi takdir itu berbeda dengan nasib, di sini saya ingin menyamakan definisi itu secara umum. Ya, memang sejatinya berbeda. Nasib adalah suatu hal yang tidak bisa diubah lagi. Nasib cenderung lebih negatif karena biasanya orang melekatkannya dengan capaian-capaian yang gagal, seolah-olah nasib itu adalah predikat yang diperoleh saat seseorang itu mengalami sebuah kegagalan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hampir jarang orang menyebut nasib ketika tengah mendapatkan sebuah anugerah atau rezeki yang berlimpah-limpah. Padahal keduanya adalah nasib. Keduanya adalah sebuah takdir dengan bentuknya yang berbeda. Keduanya adalah sebuah kenyataan hidup dalam sebuah fragmen lini masanya yang berbeda-beda. Agama kita mengajarkan bahwa kita harus percaya ada takdir yang membersamai semua kejadian yang terjadi di dunia ini. Saya percaya itu. Saya percaya bahwa ada maksud lain dari sebuah takdir, yakni sebuah pelajaran untuk menerima, dan ini adalah sebuah proses. Ada sebuah cerita yang diilustrasikan menjadi 4 bagian komik strip oleh Toby Morris. Ilustrasi itu bercerita tentang 2 anak manusia yang bernama Richard dan Paula. Keduanya dilahirkan pada waktu yang sama di kota yang sama. Namun orang tua Paula hanyalah orang biasa-biasa saja, dan orang tua Richard adalah orang yang berada lagi kaya raya. Kedua anak ini tumbuh menjadi balita, dan disinilah pola pikir atau mindset masing-masing terbentuk. Richard sudah terbiasa dengan lingkungannya yang nyaman, dingin dengan pendingin ruangan, mainan yang bagus, dan pengasuh yang mengasyikkan. Sedangkan Paula di sisi lain harus terbiasa dengan ruangannya yang penuh dengan orang, pengap, debu berterbangan kemana-mana, dan ditambah orang tua Paula yang tidak tahu sedang melakukan apa.
Richard menjadi sosok yang mempunyai kebiasaan sarapan pagi yang tentunya berbeda dengan Paula yang sakit-sakitan karena debu di rumahnya. Kedua orang tua Richard mencurahkan segala waktunya untuk anaknya sehingga perkembangan si anak terpantau dengan baik. Sedangkan Paula lebih banyak menggunakan waktunya untuk menonton televisi karena kedua orang tuanya sibuk bekerja mencari nafkah demi makan besok paginya. Sekolah, tentu saja Richard akan bersekolah di tempat yang paling bagus di kota itu. Dan Paula harus puas mengenyam bangku pendidikan yang biasa saja di sekolah yang ribut dan guru-gurunya stres bagaimana mengajar muridnya. Namun secara kemampuan mereka sama. Richard dan Paula sama-sama mendapatkan nilai B untuk mata pelajaran matematika. Yang terjadi selanjutnya adalah orang tua Richard akan memarahi anaknya dan menganggap bahwa nilai B belum cukup untuk kesuksesannya nanti pada masa depan. Sedangkan nilai B bagi Paula dan orang tuanya merupakan nilai yang sudah sangat bagus. Reaksi orang tua Richard, nilai B saja belum cukup, kamu harus mendapatkan A lain kali. Reaksi orang tua Paula, kamu sudah bekerja keras Paula. Mereka berdua semakin dewasa. Richard menghabiskan masa pubertasnya dengan banyak membaca buku karena hal ini sudah menjadi kebiasaannya sejak dahulu. Ia memang menjadi tipikal anak muda yang suka pesta dan dansa-dansi, namun ia tidak melupakan kewajibannya belajar. Paula di sisi lain, ia melanjutkan studinya ke Politeknik dengan biayanya sendiri yang ia dapatkan dari usahanya menabung semua penghasilan part-time yang ia dapatkan. Waktu pun terus berjalan. Mereka berdua sudah hampir lulus kuliah. Karena orang tua Richard adalah orang yang berada, Richard pun ditawari peluang-peluang magang di perusahaan ayahnya itu. Sedangkan Paula harus mendaftar magang dengan syarat yang bertele-tele. Selain juga disibukkan oleh kegiatan merawat ayahnya yang terbaring lemah di rumah sakit karena terlalu lelah bekerja selama ini. Keduanya melamar magang di perusahaan yang sama, sebut saja perusahaan S. Pasti Anda sudah dapat menebak kemana arah cerita ini berlanjut. Ya, Richard dengan gampang masuk magang dan diterima sebagai karyawan perusahaan itu. Sedangkan Paula harus terseok-seok berpindah dari satu divisi ke divisi lain di perusahaan itu sampai akhirnya ia juga diterima bekerja di sana. Pada masa dewasa, mereka berdua mencari tahu letak mereka masing-masing. Richard memahami bahwa dirinya masuk ke perusahaan itu karena ayahnya, sehingga semua orang di perusahaan itu mengawasi gerak-geriknya. Ia akan menancapkan fokus dan target agar ia lepas dari bayang-bayang ayahnya dan memang dikenal karena prestasi yang ia torehkan kepada perusahaan itu. Di sisi lain, Paula memahami juga bahwa dirinya masuk ke perusahaan itu karena belas kasihan si pewawancara atas kisah hidupnya, sehingga semua orang mengawasi gerak-geriknya. Ia akan menancapkan fokus dan target agar ia lepas dari bayang-bayang ayahnya dan memang dikenal karena prestasi yang ia torehkan kepada perusahaan itu. Akhirnya, atas dasar fokus itu, mereka bisa meyakinkan orang bahwa mereka berdua layak berada di perusahaan itu. Akhirnya, pada suatu momen, mereka berdua berada dalam satu tempat yang sama. Richard dinobatkan sebagai pegawai terbaik tahun ini dan ada perayaan tahunan di perusahaan S untuk merayakan kesuksesan pegawainya itu. Di tempat yang sama, Paula sukses juga menjadi kepala pelayan yang langsung ditunjuk oleh kepala divisi catering. Paula bertugas menjajakan hidangan ke semua tamu dengan nampan besar yang ia bawa dan salah satunya ke Richard. Apa yang bisa dipetik? Untuk beberapa jenis keberhasilan, misalnya saja keberhasilan tempat, adalah sebuah hal yang sulit untuk diubah. Misalnya saja kita tidak bisa meminta untuk dilahirkan di sebuah keluarga yang kaya atau sebuah keluarga yang serba kekurangan. Kita juga tidak meminta untuk dilahirkan di negara yang hobi berperang atau negara yang cinta damai. Kata sebagian orang, yang beginilah yang disebut dengan takdir. Namun keberhasilan penampilan bisa kita ubah sehingga orang yang awalnya jelek dan buruk rupa dapat sedikit berbenah menjadi lebih enak dilihat. Namun yang begini orang lebih banyak mengganti istilah takdir dengan pilihan. Saya lebih suka menyebutnya sebagai kenyataan hidup saja. Apapun yang terjadi pada saya, itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Entah dengan memilih pilihan-pilihan yang ada, ataukah dengan menerima kenyataan itu sendiri.
Karena hidup itu adalah serangkaian pilihan-pilihan, memilih pilihan yang salah dan menjadi menderita karenanya, itu juga adalah sebuah kenyataan hidup yang harus dihadapi dengan lapang dada. Bagaimana seharusnya Paula bersikap? Ketika ia menerima semua kenyataan hidupnya, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana juga dengan Richard? Ketika ia menerima semua kenyataan hidupnya dengan bijaksana, semuanya juga akan baik-baik saja. Semua tidak akan menjadi baik-baik saja jika Paula merasa inferior dan Richard merasa di atas angin. Pada saat yang bersamaan, Paula dan Richard juga harus mengerti bahwa semuanya bisa berubah sewaktu-waktu. Suatu saat, Paula bisa jadi akan terharu karena bisa keluar dari kemiskinan. Namun Richard akan menggila karena tidak terbiasa dengan hidup kemiskinan. Itulah mengapa dalam seni penerimaan terhadap takdir atau kenyataan hidup ini, saya menyarankan Anda semua, pembaca yang budiman, untuk menerima dan kemudian menyadari, sehingga pilihan-pilihan yang Anda buat pada masa depan akan lebih bijaksana. Menurut diagram di atas, apapun itu, baik nasib ataupun takdir sama-sama mengandung arti yang sama, yaitu kenyataan hidup. Oleh karena itu, jika hari ini Anda mulai menyadari bahwa hal ini, berterima kasihlah kepada Tuhan karena telah diberi kesempurnaan fisik Anda sebagaimana orang-orang pada umumnya. Pun misalnya Anda mengalami ketidaksempurnaan fisik, itu pun sebuah kesempurnaan yang lain yang Andalah yang harus mencari hikmahnya sendiri. Saya pernah menulis ini sebagai bab tersendiri di buku saya yang sebelumnya, bahwa kuncinya bila mana Anda misalnya sedang mengalami keterbatasan fisik detik ini, dunia ini akan tenggelam dan tidak berarti jika Anda masih menganggap diri Anda menderita. Anda tidak pernah meminta untuk misalnya maaf dilahirkan dengan kelainan fisik tertentu. Anda adalah bentuk paling sempurna dari dapur subprimordial diri Anda sendiri, dan dengan begitu keterbatasan, terutama keterbatasan fisik, bukanlah sebuah penghalang. Sebut saja cerita orang-orang dengan keterbatasan fisik yang mampu sukses meraih apa yang dicita-citakan, seperti Stephen Hawking misalnya. Sosok ini jauh lebih terkenal dengan acaranya yang bertajuk Into the Universe with Stephen Hawking, yang merupakan acara yang luar biasa di Discovery Channel. Stephen Hawking merupakan salah satu fisikawan paling terkenal di dunia, dan ia mampu mencapainya meskipun ia didiagnosis dengan ALS ketika dia berusia 21 tahun. Setelah itu, dia hanya dapat berbicara dengan bantuan komputer dan telah menjadi pengguna kursi penuh waktu sejak 1980-an hingga kematiannya pada 14 Maret 2018. Akan tetapi, ketidakmampuannya itu tak pernah menjadi alasan untuk menyerah pada keinginannya untuk mempelajari alam semesta, khususnya kerangka relativitas umum dan mekanika kuantum. Karyanya yang laris, A History of Time, tetap berada di daftar terlaris Sunday Times selama 237 minggu berturut-turut. Atau sebut saja dua tokoh klasik seperti Beethoven dan Van Gogh. Mereka berdua juga mengalami keterbatasan kapabilitas seperti tuli dan kelainan mental, namun mereka tidak menjadikan takdir dan nasib atau kenyataan hidup sebagai momok yang menghalangi kesuksesan mereka. Walaupun kita tidak tahu juga jika pada suatu saat Beethoven mungkin saja lelah dengan hidupnya di suatu waktu dalam lini masa kehidupannya. Namun mereka tidak patah arang dan menghasilkan legasi yang dapat dinikmati oleh halayak lebih luas sekarang ini. Atau mungkin Nick Vujicic. Ayolah, Anda pasti tahu figur yang satu ini. Wajahnya sering menghiasi sampul buku motivasi atau bahkan biografi. Nick adalah sebuah keajaiban, sehingga meskipun terkungkung dalam keterbatasan, ia dapat melakukan banyak hal seperti kita, seperti orang normal, seperti menulis, melukis, menari, jalan, menghitung, berenang, bahkan terjun payung. Jadi, di mana letak kekurangannya? Bahkan ia memiliki banyak kepercayaan diri yang menginspirasinya untuk meretas kehidupannya ini dengan lebih baik lagi. Nick juga mengatakan bahwa bahkan jika Anda memiliki lengan dan kaki Anda lebih cacat daripada dia, kecuali Anda memahami tiga hal ini: siapa kamu dan apa nilaimu, apa tujuan hidupmu, apa nasibmu ketika selesai di sini. Nick menggambarkan kehidupan sebagai sebuah perjalanan tentang menemukan tujuan. Anda tidak harus hidup untuk orang lain. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa yang dituduhkan orang lain, tetapi Anda cukup harus fokus pada tujuan hidup Anda.
Dia mengatakan bahwa tidak penting apa yang orang lain ingin lakukan, tapi Anda harus melakukannya sendiri. Dia merasa bahwa setiap kehidupan manusia memiliki nilai dan itu tidak bergantung pada hal lain selain kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, Nick terus berupaya untuk memotivasi orang-orang dengan segala hal berdasar pengalamannya itu dan buktinya ia berhasil. Tentu saja kenyataan hidup yang pahit atau tidak menyenangkan tak hanya masalah keterbatasan semata. Masih ada ratusan bahkan ribuan turunannya yang saban hari bisa membuat kita sedih dan menderita. Misalnya saja kita gagal mencapai suatu hal yang kita inginkan. Semua rencana kita hancur berantakan padahal sudah disusun rapi. Orang-orang yang kita cintai perlahan-lahan meninggalkan kita tanpa pamit. Tiba-tiba kita terlilit hutang. Tiba-tiba ada serangan dari seseorang yang membuat hati ini emosi. Cinta kita bertepuk sebelah tangan, usaha yang kita bangun selama ini dari nol, dan mempertaruhkan semua yang kita punya harus merugi dan sama sekali tidak mendatangkan profit apa-apa. Tetangga depan kita yang terlalu bising dan sama sekali membuat kita tidak bisa istirahat dengan tenang, sampai ke persoalan keluarga yang tidak akur dan saling curiga. Ya, saban hari kita menderita. Untuk yang masih jomblo, saban hari kita menderita karena cercaan orang sekitar kita yang menanyakan kapan kita menikah dan sebagainya dan sebagainya. Tidak usah jauh-jauh, pasti kita pernah mendengar celetukan atau update status orang lain yang mengatakan bahwa jomblo itu takdir dan single itu pilihan. Sangat klise sekali mungkin pembahasan ini. Ya, orang-orang zaman sekarang sangat gandrung sekali dengan istilah-istilah dalam rangka menghindari celaan sosial. Di sini yang paling perlu digarisbawahi adalah bagaimana sebetulnya maksud di baliknya. Dua kata itu, apakah jomblo, apakah single, esensinya sama, yakni tidak menikah atau juga bisa dikatakan melajang. Yang dipermasalahkan bukan istilahnya, namun mengapa? Apakah pengambilan status itu didasari oleh pilihan secara sadar atas keinginan diri sendiri atau karena paksaan? Sebut saja karena dipaksa oleh faktor eksternal yang banyak sekali derivatifnya. Bila mana status lajang ini karena paksaan atau keadaan, ini bukanlah jomblo yang seutuhnya. Kemudian, apakah menjadi jomblo atau single itu sebuah takdir? Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, definisi takdir bisa berbeda-beda, maka kita gunakan istilah sintesis yang bernama kenyataan hidup. Ini artinya, jomblo atau single adalah kenyataan hidup yang setelahnya atau sebelumnya didahului oleh proses pemilihan. Orang memilih setiap detiknya, maka dari itu jomblo pun memilih. Jomblo atau single karena tuntutan keadaan itu berarti bukan definisi yang sesungguhnya, sebab orang ini masih akan memilih untuk menikah pada kemudian hari. Disebut benar-benar takdir ketika orang sudah tidak bisa lagi memilih. Misalnya saja di mana dia dilahirkan, sebagai gender apa dia terlahir, dan lain sebagainya. Orang filsafat dengan sangat gamblang mendefinisikan takdir dengan definisi hilangnya kemungkinan dan peluang untuk memilih karena faktor yang absolut dan deterministik itulah yang disebut takdir. Kelahiran berkaitan dengan hukum alam. Itulah mengapa dengan sistem tertentu yang tidak dapat dijelaskan orang akan terlahir pada sebuah regional yang tidak bisa ditebak-tebak. Itulah mengapa di mana kita terlahir melalui keluarga yang bagaimana, itulah eksistensi kita yang merupakan sebuah takdir dan sudah barang tentu semuanya itu yang dinamakan dengan sebuah kenyataan hidup. Bagaimana dengan sudah menikah atau memilih menikah? Ya, saban hari juga merupakan penderitaan, sebab masalah yang datang setelah menikah akan lebih banyak lagi dibandingkan sebelum menikah. Menikah pada esensinya adalah meleburkan dua manusia yang masing-masing dari mereka mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri. Si suami mempunyai masalah dengan teman kerjanya, keluarganya, mantan-mantannya, sedangkan si istri pun mempunyai masalah yang serupa. Belum lagi hal ini ditambah dengan masalah antara mereka berdua, kompleks dan rumit. Jadi perlu ditegaskan lagi, menikah itu bukan semata-mata perkara membuat dan meneruskan garis keturunan. Tidak sesederhana itu. Bagaimana dengan orang kaya raya atau bahkan keturunan raja dan artis-artis terkenal? Ya, tentu saja saban hari mereka juga akan mengalami penderitaannya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Penderitaan adalah sebuah kepastian, karena itu jangan pernah menganggap sebuah kebahagiaan akan berlangsung seterusnya sampai akhir hayat kita.
Kebahagiaan itu hanyalah sebuah daratan kering yang menyenangkan di mana kita beristirahat sementara di lautan penderitaan ini, sehingga sifatnya hanyalah sesaat. Dengan menyadari ini, kita akan menjadi lebih ikhlas ketika momen penderitaan itu hadir kepada kita. Sekarang, dari manakah datangnya penderitaan? Kita akan bahas di video yang lain ya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir video ini. Aku harap kalian mendapatkan insight dari apa yang sudah aku sampaikan sebelumnya, karena tentunya setiap orang akan memiliki insight-nya masing-masing. Aku berharap ini bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di next video yang lain ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalkan ini bermanfaat buat kamu, dan share ke teman-teman kamu agar mereka juga mendapatkan insight yang sama dengan kamu. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar jika kamu memiliki pendapat yang sama, atau mungkin kamu bisa memberikan pendapat yang lain agar yang lain juga bisa melihat komentar kamu. See you on the next video. Bye-bye.